Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Aziz, NBI 14619000094. Mata kuliah Sistem Operasi. Dosen pengampu Bapak Aris Sutaryanto, STT.M.T. Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945. Ada beberapa metode algoritma penjadwalan. Yang pertama adalah First Come First Served atau FJFS. Yang kedua First Job First yang disebut SJF yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah primitif dan non primitif. Yang ketiga contoh yang ketiga adalah priority scheduling. Yang keempat adalah round robin, yang dimana round robin itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama FJFS, yang kedua SJF non primitif, yang ketiga SJF primitif. Dimana ini contoh yang pertama adalah First Come First Served atau FJFS adalah algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Ini adalah tabel dari algoritma FJFS. Kita tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FJFS. Pada saat waktu 0, P1 masuk ke dalam antrian. P1 dijalani sampai ke waktu ke 12. Pada saat waktu kedua masuk ke antrian. P3 masuk ke antrian waktu ke 3. P4 pada waktu ke-5. P5 masuk ke antrian P9 pada posisi 12. P1 selesai dikerjakan. Pada posisi ke-12 P1 selesai dikerjakan, dan P2 akan dieksekusi terlebih dahulu di antrian di antara proses lain yang masuk ke antrian. P2 membutuhkan waktu sebanyak 8. P2 membutuhkan waktu sebanyak 8 sampai di ke-20 ini. P2 selesai masuk ke antrian P3, P4 sampai P5. 20 sampai ke 25 adalah waktu untuk pemrosesan. P4 dan P5 masuk ke antrian. P4 dan P5 masuk ke antrian. P4 menghabiskan waktu sampai ke 27. Sampai ke 27 ini masuk ke antrian sampai ke 28 hingga selesai. Waktu tunggu P1 adalah 0, hasilnya adalah 0. P2 prosesnya adalah 12 dan masuk ke antriannya 2. Jadi 12 dikurangi 2 hasilnya 10. P3 prosesnya adalah 20 dan masuk ke antriannya adalah 3. Jadi 20 dikurangi 3 adalah 17. P4 prosesnya adalah 25. Masuk antrian ke-5, yaitu 25 dikurangi 5 menjadi 20. P5
masuk prosesnya adalah 27, masuk antriannya 9. Jadi 27 dikurangi 9 adalah 18. Dan di total semua adalah dari keseluruhan ini adalah 65. Kita tentukan rata-rata sebuah proses. Jumlah waktu tunggu dibagi proses, yaitu 65 dibagi 5 adalah 13 satuan waktu. Contoh yang kedua adalah shortest job first atau SJF primitif. Jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembangkan ke ready queue atau RQ. Ini adalah tabel dari SJF primitif. Nah, kita tentukan waktu tunggu dengan algoritma SJFS primitif. Pada saat 0, P1 langsung ke antrian dan masuk ke proses. Pada saat kedua datang, P2 dengan burst time-nya adalah 8. P1 masih menyimpan yaitu 10, banyak 10. P2 diproses menjadi 7. P2 diproses menjadi 7 ini. Di saat kelima masuk ke P4. Masuk P4 ini mempunyai burst time dari 5 sampai ke 7. Dari 5 ini sampai ke 7. P3 diproses masuk ke antrian yaitu P5 ini 5. Pada saat ke 10 P5 dan P2 dan P1 masuk ke antrian. Pada saat ke 11 masuk ke antrian P2 dan P1. Waktu proses P2 adalah 7. Waktu proses P2 adalah 7 ini. P2 adalah 7. Yaitu menjadi 18. 7 ke 18. P1 diproses yaitu burst time-nya adalah 10 menjadi 28. Waktu tunggu atau waiting time P1 adalah 0 atau waktu prosesnya adalah 18 dikurangi masuk antrian 2 yaitu 18 dikurangi 2 hasilnya 16. Dan P2 adalah prosesnya adalah 11 dikurangi masuk antriannya 3, jadi 11 dikurangi 3 adalah 8. P3 sama dengan prosesnya adalah 7 dan masuk ke antriannya adalah 5. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. P4 adalah P4 adalah 5 dikurangi 5 hasilnya 0. P5 adalah 10 dikurangi 9 hasilnya 1. Jadi di total keseluruhannya adalah 27. Jumlah waktu tunggu adalah waktu tunggu dibagi menjadi waktu tunggu dibagi proses yaitu 27 dibagi 5 adalah 5,4 satuan waktu.
shortest job first atau SJF non-preemptive. Jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang push time-nya paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Ini adalah tabel dari SJF non-preemptive. Pada saat 0, P1 dengan first time-nya adalah 12. Pada saat 2, P2 adalah dengan first time-nya adalah 8. Pada saat ketiga, burst time-nya P3 adalah burst time-nya adalah 5. Pada waktu kelima, P4 burst time-nya adalah 2. Pada waktu ke-9, P5 burst time-nya adalah 1. P1 diproses hingga 12 karena tidak ada waktu yang sama dengan P1. Tidak ada yang sama dengan P1. Saat 12 akan bersama-sama masuk ke dalam antrian karena proses pertama sudah selesai. P5 diproses hingga waktu ke-13. P4 diproses hingga waktu ke-15. P3 diproses hingga ke-20. Dan P2 diproses hingga ke waktu 28. Waiting time P1 adalah 0. Hasilnya adalah 0. P2 prosesnya adalah 20 dan masuk ke antrian adalah 2, jadi 20 dikurangi 2 adalah 18. P3 prosesnya adalah 15 dan proses waktu antriannya adalah 3, jadi 15 dikurangi 3 hasilnya 12. P4 waktu prosesnya adalah 13 dan waktu waktu tunggunya adalah 5. Masuk antriannya adalah 5, jadi 13 kurangi 5 hasilnya 8. P5 prosesnya 12 dan masuk antriannya adalah 9, jadi 12 kurangi 9 adalah 3. Jadi total di seluruh ini menjadi 41. Jumlahnya adalah 41. Kita tentukan rata-rata sebuah proses. Jumlah waktu tunggu dibagi proses yaitu 41 dibagi 5 adalah 8,2 satuan waktu.